Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga sehat-sehat semua keberadaan kalian di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil berkah dari apa-apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan. Nah, di sini mungkin langsung saja dalam mata pelajaran PKN. Di sini terdapat beberapa bab. Yang pertama, bab 1 yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di mana bicara mengenai hak dan kewajiban di sini adalah sesuatu hal yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ibu hanya mengingatkan saja, merefleksi saja, di mana pengertian hak dan kewajiban ini pernah kita bahas waktu-waktu pertemuan yang lalu. Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh, sesuatu yang harus kita dapatkan, dan sesuatu yang harus kita pertahankan untuk kelangsungan hidup kita. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan hak kewajiban di sini harus balance, harus seimbang. Jadi jangan sampai kita menuntut hak kita sementara kita melalaikan dengan kewajiban kita, dengan sesuatu yang harus semestinya kita kerjakan atau lakukan. Kemudian di sini ada makna hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini juga pernah Ibu bahas materi ini di waktu-waktu pertemuan yang lalu sebelum pandemi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Itu pengertian dari hak asasi manusia, dan ini bukan merupakan pemberian atau warisan, melainkan lahir dengan sendirinya. Nah, di sini untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kita perhatikan fakta berikut dengan seksama. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri, atau dengan istilah lain itu bunuh diri. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini rela dijajah oleh bangsa lain. Itu sudah jelas. Siapa yang rela dijajah dengan orang lain atau oleh orang lain? Maka daripada itu, gimana caranya kita hidup sewajarnya, kita hidup semestinya, dan tidak bisa dijajah oleh orang lain. Kemudian yang ketiga atau yang poin C di sini, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Itu udah jelas. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraannya baik lahir maupun batin. Nah, bicara mengenai kesuksesan seseorang, kesejahteraan seseorang, otomatis di sini ada hubungannya dengan cita-cita atau keinginan manusia itu sendiri. Dan sangat erat hubungannya lagi dengan sejauh mana orang tersebut memiliki motivasi yang tinggi, tekad yang kuat, bekerja yang keras, tidak leha-leha, tidak santai-santai. Dimana seperti kebanyakan orang yang ingin suksesnya saja tapi prosesnya tidak mau. Itu udah jelas salah. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya, menurut seorang ahli yaitu Jen Matterson, ini salah satu anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mengartikan HAM adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Itu menurut pengertian beliau. Nah, di sini ada kandungan dari
makna HAM tersebut. HAM merupakan hakikat alamiah yang melekat dalam diri manusia, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat manusiaannya yang luhur. Nah, di sini ada ciri-ciri khusus dari hak atau HAM. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat yang sudah ada sejak lahir, sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, universal, artinya berlaku untuk semua, tidak memandang itu siapa, selama itu manusia dia memiliki hak asasi. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia itu tidak dapat diserahkan kepada pihak lain atau orang lain. Ini saya mau menyerahkan hak asasi saya, misalkan, itu tidak bisa. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi, itu sudah jelas. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, berbudaya, itu sudah jelas tidak bisa dibagi-bagi. Itu ciri-ciri dari hak asasi itu. Ingat, yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Kemudian yang selanjutnya, di sini yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contoh misalkan kalian sebagai anak di rumah menuntut hak sama orang tua, sementara kewajiban kalian sebagai anak tidak melaksanakannya, itu otomatis tidak balance, tidak seimbang, dan akan terjadi suatu kepincangan. Jadi itu tidak bisa. Jadi tetap harus balance atau harus seimbang. Kita melaksanakan dulu kewajiban, baru di situ kita akan mendapatkan hak. Kemudian yang kedua, poin B. Di sini ada substansi hak asas atau substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, di sini hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat sila kelima, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, di sini hubungan antara hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban menghormati perbedaan agama. Nah, di sini hubungannya manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Jadi tidak memandang itu siapa, anak pejabat, anak konglomerat, anak RT, anak RW, semuanya sama. Orang biasa-biasanya pun sama mendapatkan hukum, mendapatkan jaminan atas kenyamanan kehidupannya. Kemudian yang poin C, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban tanpa pamrih. Jadi ini identik dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan, tetap mempersatukan tujuan kita, yaitu mencapai kesuksesan kehidupan yang baik sesuai dengan cita-cita kehidupan kita. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, bermasyarakat, dan demokratis. Dalam artian kita bebas mengeluarkan pendapat, tapi dengan tetap menghargai pendapat orang lain juga. Kemudian yang kelima, keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada bagan yang mesti kalian identifikasi. Ada jenis hak, ada jenis kewajiban. Silahkan tulis dan identifikasi oleh kalian di sini. Tulis dalam kertas lembar ya, atau dalam buku catatan. Nanti dikirim via WA, japri saja. Misalkan di sini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka hak kita apa? Kemudian kewajiban kita apa? Di situ Ibu minta contoh 3 poin saja. Kemudian poin 2, di sini ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Dalam artian di sini ada peraturan-peraturan perundangan yang menjamin hak asasi manusia. Di antaranya ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J di situ ya. Jadi tinggal dibuka, silakan browsing Google, isinya itu apa saja. Kemudian yang kedua, TAP MPR nomor 17 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 98, kemudian nomor 26 tahun 2000, nomor 11 tahun 2005, nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi. Nah, di sini ada peraturan-peraturan, tinggal dibaca saja, disimak baik-baik. Kita langsung ke poin 3. Di sini ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkannya yang pertama, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Jadi tidak memandang misalkan itu beragama Kristen, kita tidak boleh menghormati, kita tidak boleh bekerja sama. Kita nggak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, menghormati kebebasan beribadah. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Misalkan nih, kamu harus masuk Islam, kamu harus ikut saya, itu tidak boleh. Karena agama itu dipilih berdasarkan kesadaran diri sendiri. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin A sampai C di sini tinggal dibaca saja. Di sini kita simpulkan saja hubungannya, yaitu dengan persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Jadi hubungannya dengan orang lain, otomatis di sini kita harus menjaga toleransi, menghormati, tinggal ngerasa dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini ada beberapa contoh yang hubungannya dengan sila ketiga, seperti cinta tanah air, bangga terhadap bangsa Indonesia, rela berkorban, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda, tapi ingat satu tujuan. Kemudian yang keempat atau sila keempat di sini mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah. Jadi suatu kesepakatan yang kita ambil, musyawarah yang kita ambil, otomatis di sini harus berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama. Kemudian yang kelima di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, harus balance antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi dalam artian di sini kita harus saling tenggang rasa, saling toleransi satu dengan yang lain. Kemudian di sini ada poin F nih, rela bekerja keras, dalam artian tidak bermalas-malasan, tidak bersantai-santai ria. Ingat, kita punya target dalam hidup, punya tujuan yang mesti kita capai demi kesuksesan kita juga. Kemudian poin C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada penyebab nih,
kenapa pelanggaran terjadi? Ada dua faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran hukum. 3, sikap kita yang tidak toleran. Ini muncul karena terdorong oleh keegoisan juga biasanya. Kemudian faktor eksternal. Ini faktor yang datang dari luar. Misalnya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi seorang pejabat mumpung masih duduk di jabatan itu, maka dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dalam artian di sini masih bisa disogok, disuap dengan sejumlah uang. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, di sini kita mayoritas memiliki HP dengan banyak kuota, kemudian kita dimanfaatkan atau memanfaatkannya dengan membuka hal-hal yang tidak benar. Itu termasuk ke penyalahgunaan teknologi. Kemudian yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Biasanya ini didasari oleh status ekonomi, di mana di situ kesenjangan antara si miskin dan si kaya sangat terlihat. Kemudian yang kedua, kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa contoh jenis kasus. Di sini ada kasus Tanjung Priok yang terjadi 12 September tahun 1984. Kemudian ada penyerbuan kantor PDI waktu 20 Juli 1996 dan kasus-kasus yang lainnya ini mungkin tinggal dibaca saja. Kemudian yang poin D di sini ada upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Jadi ada upaya-upaya nih. Misalkan dengan mendirikan pembentukan Komnas HAM, Komisi Hak Asasi Manusia. Jadi kalau kita merasa hak kita diganggu oleh orang lain atau terjadi sesuatu sama kita tinggal melapor ke Komnas HAM. Tapi ya kita jangan sampai menyalahgunakannya juga gitu. Kemudian ada wewenang Komnas HAM di sini. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Jadi kita harus berdamai, mungkin harus dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum kita memperkarakannya ke sebuah pengadilan. Kemudian yang poin B, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Jadi harus konsultasi dulu, harus nego dulu, dalam artian bermusyawarah secara kekeluargaan. Yang poin C di sini, maaf ya urutannya ini kurang tepat nih. Jadi yang poin B ini jadi poin C, yang poin C jadi B, mohon maaf. Yang poin C menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus terhadap pemerintah ya. Kemudian yang D memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Jadi diberikan saran terlebih dahulu, dikomunikasikan, dirundingkan. Selama masih bisa dikomunikasikan secara kekeluargaan, kenapa tidak kita selesaikan dengan cara baik-baik. Kemudian poin B di sini ada pembentukan instrumen HAM. Instrumen di sini aturan ya, aturan yang berhubungan atau mengenai hak asasi manusia. Di sini ada TAP MPR nomor 17 tahun 98, kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 99, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, dan banyak lainnya, tinggal dibaca saja, dipahami saja, disimak. Kemudian di sini poin C ada pembentukan pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan HAM. Nah, untuk poin C nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja nih, takut kebanyakan ya. Jadi kita fokus di yang pertama aja dulu. Tadi ada tugas ya, ada tugas yang mesti kalian isi. Jadi diharapkan disimak baik-baik.
Jangan lupa dikerjakan. Kemudian ini nih, yang kolom-kolom ini diisi, silakan ditulis yang berhubungan dengan sila ke-1 sampai ke-5. Haknya apa, kewajibannya apa, 3 gitu ya. Dikirim via WA Japri, silahkan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.